Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam Renungan Harian dari HKBP Batam, Resort Batam. Kiranya saudara-saudara sekalian senantiasa dipenuhi oleh sukacita yang dari Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita bernyanyi. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerang dan perisai di hidupku. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa untuk cinta kasih-Mu yang senantiasa menyertai kami hingga saat ini. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu saat ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang menolong setiap kami anak-anak-Mu untuk boleh menerima, mengerti, dan Tuhan mampukan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terpuji Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan sebagai renungan pada hari ini Selasa 26 Juli 2022 tertulis dalam Mazmur pasal 29 ayat 11. Begini firman Tuhan. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Dalam bahasa Batak dikatakan, Lehono ni jahu bado sukut pargugo tu bangsonai. Tupahan ni jahu bado sukut bangsona mardame-dame. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kita pasti merindukan agar kita mengalami hidup senantiasa di dalam damai sejahtera. Atau di dalam bahasa Batak dikatakan mangulu di bagasan damai. Baik itu kehidupan kita di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, di tengah-tengah persekutuan kita, di tengah-tengah kehidupan gereja, baik kehidupan kita di tengah-tengah lingkungan teman-teman sekerja kita, terlebih lagi di tengah-tengah kehidupan rumah tangga, keluarga. Setiap kita merindukan adanya kehidupan dalam damai sejahtera. Itu yang selalu menjadi doa-doa kita, harapan kita, supaya kita mengalami damai sejahtera tersebut. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, meski kita senantiasa menginginkan, mendoakan itu terjadi dalam kehidupan kita, jika kita melihat apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan sekeliling kita, di tengah-tengah kenyataan hidup, kita melihat justru dunia
semakin dipenuhi dengan keadaan yang jauh dari damai sejahtera. Kita bisa melihat begitu banyaknya terjadi peperangan di tengah-tengah dunia ini. Kita juga bisa melihat, mendengar begitu banyaknya kejahatan terjadi di mana-mana, di tengah-tengah masyarakat yang ada di sekitar kita. Kita juga bisa melihat bagaimana begitu banyaknya kehidupan keluarga yang semakin jauh dari kehidupan yang penuh damai sejahtera, yang harmonis, di mana begitu banyak terjadi persoalan, konflik di tengah-tengah keluarga, yang bahkan membuat begitu banyak keluarga sampai kepada perceraian. Begitu banyaknya keluarga yang mengalami broken home. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin manusia bisa melakukan banyak cara ya untuk mencari agar dapat merasakan damai di dalam kehidupannya. Kita bisa mencari itu lewat berbagai hiburan yang banyak tersedia di sekeliling kita. Atau kita mungkin berusaha untuk mendapatkan itu lewat kenikmatan, harta, kekayaan, fasilitas yang begitu banyak tersedia untuk bisa merasakan ketenangan dan kedamaian. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semakin kita mencari di tengah-tengah dunia ini, justru kadang-kadang kita merasakan semakin jauh dari apa yang kita harapkan. Sebab memang damai sejahtera itu bukan berasal dari dunia ini. Dunia tidak bisa memberikan damai sejahtera seutuhnya seperti yang kita harapkan. Mungkin kita bisa merasakan ketenangan, tetapi itu hanya sesaat. Kita mungkin bisa merasakan kesejahteraan, kedamaian. Namun apa yang kita dapatkan di tengah-tengah kehidupan dunia ini, itu hanya sebuah kesemuan belaka. Sebab sesungguhnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, damai sejahtera itu hanya datang bersumber dari Allah saja. Allah yang dapat memberikan itu bagi kehidupan dunia ini, bagi kehidupan orang-orang yang berkenan kepadanya. Itu sebabnya Tuhan Yesus sendiri telah mengatakan bahwa damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Tuhan Yesus mengatakan itu. Dan dia mau mengatakan damai sejahtera yang sesungguhnya hanya dapat dirasakan oleh orang-orang yang mau hidup di dalam Tuhan. Orang-orang yang mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan bertahta, menguasai kehidupannya. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari firman Tuhan hari ini mengajak kita supaya kita datang kepada Tuhan, Sang sumber hidup kita, Sang pemilik hidup kita, sumber damai sejahtera. Hanya di dalam Dia kita akan menemukan damai sejahtera yang sesungguhnya. Karena itu biarlah Tuhan yang senantiasa bekerja di dalam kehidupan kita. Mari kita mengizinkan Tuhan untuk berkuasa bertahta di dalam kehidupan kita. Di saat di mana kita sungguh-sungguh mau menyerahkan seluruh hidup kita dalam pimpinan Tuhan dan mengizinkan Tuhan mengatur setiap langkah kita. Dan kita mau bergantung sepenuhnya kepada Dia di dalam setiap langkah kita dan apapun yang kita lakukan. Di sana kita akan dapat menemukan damai sejahtera yang sesungguhnya. Mungkin gelombang tidak akan pergi begitu saja. Perjalanan hidup kita masih tetap akan melewati badai, gelombang kehidupan. Banyak persoalan-persoalan yang akan dihadapi oleh orang-orang yang
percaya kepada Tuhan, yang berserah kepada Tuhan. Namun ketika orang-orang yang hidup berserah kepada Tuhan melewati berbagai persoalan kehidupan tersebut, ia tidak akan pernah kalah oleh keadaan tersebut. Dan dia tidak akan pernah dihanyutkan, ditenggelamkan oleh badai tersebut. Sebab Tuhan yang menopang hidupnya. Dan di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan persoalan tersebut, orang-orang yang hidup percaya kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, justru di sana dia akan memiliki sebuah kesaksian bahwa Tuhan begitu luar biasa menopang hidupnya, memberikan baginya ketenangan dan kekuatan melintasi setiap badai kehidupan yang menerpa kehidupannya. Oleh karena itu, mari kita serahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Kita belajar untuk mengandalkan Dia dalam segala sesuatunya. Sehingga di dalam semuanya itu, kita akan benar-benar boleh menemukan ketenangan hidup yang sejati. Damai sejahtera yang sejati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih kepadamu untuk firman-Mu yang boleh memberikan kepada kami ketenangan hati, bahwa Engkaulah Tuhan sumber damai sejahtera, sumber kekuatan bagi kami. Kepadamulah kami Tuhan menyerahkan seluruh hidup kami. Biarlah sepanjang hari ini pun Tuhan, kami boleh merasakan pertolongan Tuhan, memampukan kami melakukan segala pekerjaan kami, menjalani setiap langkah kami. Sesulit apapun keadaan yang kami hadapi dalam sepanjang hari ini, biarlah Tuhan kami boleh tetap merasakan Tuhan yang menyertai kami, sehingga kami boleh tetap merasa aman dan penuh damai sejahtera. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, mari terus tetap tinggal tenang dan penuh damai sejahtera dalam melewati setiap hari-hari kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.